Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Nathan hendak mendekatinya. Tak berapa lama datang seseorang dari luar, menerobos masuk ke dalam dan langsung menghampiri Cantika juga gendis. Wanita berjilbab abu-abu itu langsung mengambil alih bayi yang ada di gendongan Cantika. "Tik, makasih ya udah bantu jagain anak aku," ucap Shiva, panik. Baru saja mendengar suara ribut-ribut di luar. Untungnya ia mengikuti Nathan pergi, sehingga bisa datang tepat waktu. Nathan memperhatikan wajah bayi itu. Juga tubuhnya lebih besar dibandingkan bayi yang ia temui kemarin. Mulut Nathan melongo melihat bayi itu diam. Usai berada di gendongan Shiva. "Jadi dia anak kamu?" tanyanya keluar juga dari mulut Nathan sambil menunjuk ke arah bayi itu. "Iya, emangnya kenapa?" Dan dijawab Shiva, lalu bertanya balik. "Lagian ngapain kamu di sini? Ini kan wilayah untuk perempuan. Ngapain juga kamu laki-laki ke sini?" Wajahnya memerah, menerima kesalahpahaman ini. Terlebih saat melihat wajah mantan istrinya yang murka. Ia semakin tersudutkan. "Kami tuh gak pernah berubah dari dulu, Nen," celetuk gendis, menggeleng. "Arogan. Diam kamu, Endis. Aku gak ada urusan sama kamu," disahutnya ketus. "Urusan kamu sama aku, Nen. Dan sekarang kamu pergi dari sini," usir Cantika, menunjuk ke arah pintu. Perlahan kakinya terangkat untuk meninggalkan tempat itu. Meninggalkan kejadian yang memalukan. Menunjukkan kepada ketiga perempuan itu seperti apa perangainya. Setelah kepergian Nathan, Cantika bisa bernapas lega. Untungnya dia mendengar saran dari Dedi Samir tercinta untuk tidak membawa Tegar di acara itu. Kalau saja ia tetap ngotot, yang ada semua rencananya akan kacau, berantakan. Untung aja Tegar gak Aki bawa, ucapnya pada kedua perempuan itu. Gendis dan Shiva cuma menggeleng, melihat sendiri kekejaman Nathan. "Kamu harus hati-hati, Tik. Nathan itu nekat orangnya. Aku sampai gemetaran lo lihat tadi," sahut Gendis, mengusap bahunya. "Kalau sampai dia tahu, Tegar anaknya, bisa bahaya. Aku gak akan membiarkan itu terjadi. Endis, aku sudah persiapkan segala sesuatunya untuk melindungi Tegar dari lelaki biadab itu. Semoga semuanya baik-baik saja ya, Tik." 4 bulan berlalu, pagi itu John sedang disibukkan sesuatu. Lusa adalah hari yang ditunggu oleh atasannya. Hari peresmian pernikahan Samir dan Cantika. Semua persiapan sudah hampir finish. Undangan juga sudah disebar sesuai jadwal masing-masing. Meski sudah melaksanakan akad, rencananya momen indah itu akan diulang. Akan diabadikan oleh keduanya sebagai dokumentasi kelak untuk ditunjukkan kepada anak dan cucunya. Gaun pengantin mereka juga sudah dipersiapkan. Siang itu sudah diantar di tempat tinggal Cantika dan Samir yang baru. Meski begitu, Samir tetap pergi ke kantor untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin. Di ruangannya, ia bersama John sedang membahas sesuatu. "Jadi gimana, Pak?" tanya John, sedikit bingung dengan perintah atasannya. "Saya yang kasih atau Bapak sendiri?" Samir mengambil kartu undangan Iru dari tangan orang kepercayaannya. Kemudian ia menyuruh John untuk meninggalkannya. Setelah John pergi, ia keluar untuk mencari keberadaan Andila. Andila yang saat itu sedang membuatkan kopi para karyawan di lantai bawah, terlihat sengat-sengot mengerjakannya. Tidak serius, membuatnya geleng-geleng. Ternyata pelajaran yang ia berikan tidak bisa merubah anaknya. Samir pun mendekat, mengajaknya untuk pergi sebentar. Ini, sambil menyerahkan undangan pernikahannya dengan Cantika. Hanya saja di dalam undangan itu tidak tercantum nama calon istrinya. "Apa ini?" ditatapnya sinis kertas itu oleh Andira, tanpa berniat mengambilnya. "Kalau kamu penasaran siapa mami tiri kamu, ambil ini," ucap Samir lagi, bersikap santai seolah tanpa ada beban bersalah. Hanya dilihatnya saja, tanpa ada niat untuk mengambilnya, Andira seolah tak pedulikan itu. "Jangan harap kamu bisa masuk tanpa undangan ini," ucap Samir,
Matanya tertuju pada kertas warna merah di tangannya. Terserah kamu kalau nggak mau ambil. Kemudian, Samir mulai melangkah pergi. Baru juga 1 meter berjalan Andira mencegahnya. Segitunya Papi nggak libatkan Andira di acara itu. Tangannya mengepal, penuh kebencian. Segitu bencinya Papi sama anak kandung Papi sendiri. Samir hanya tersenyum kecil menanggapinya. Ambillah undangan ini di ruangan Papi. Setelah itu berlalu pergi. Sayang, kamu udah siap kan? Tanya Samir menghampiri istrinya yang sudah berdiri di depan cermin. Rencananya pagi itu mereka akan berangkat bersama-sama ke tempat acaranya untuk mempersingkat waktu. Iya, Dad. Jawab Cantika, sibuk merapikan gaun yang dipakai. Warna putih tulang sengaja dipilih untuk akad nikahnya. Konon gaun dengan warna itu sedang menjadi bestseller di kalangan selebriti. Termasuk mereka berdua. Bak seorang ratu dan raja, Samir menggandeng istrinya berjalan memasuki kesinggasana mereka. Dan tamu yang diundang dan menyaksikan momen itu hanyalah kerabat dan keluarganya saja. Tak jarang mereka menanyakan keberadaan Andira juga suaminya. Tak menghadiri acara akadnya. Samir sengaja tidak melibatkan mereka berdua di acara akad. Tujuannya tidak ingin Andira mengacaukan semuanya. Samir juga berpesan kepada yang datang untuk tidak mengunggah momen itu ke medsos dalam bentuk apapun. Setelah waktu yang ditentukan, semua sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan wartawan yang ingin meliput pun belum diperbolehkan masuk ke dalam. Sampai waktunya tiba. Siang harinya, para relasi-relasi bisnis Samir yang datang. Mereka berdecak kagum akan kecantikan Cantika. Siang itu, tak jarang banyak yang memujinya, sampai membuat wanita itu tersipu malu. Akhirnya setelah 22 tahun ya Pak, menemukan belahan hatinya. Mana cantik, pintar, paket komplit deh pokoknya. Ujar salah satunya. Pak Bur bisa aja. Sahut Samir, tersipu malu. Pun dengan Cantika yang sebagian besar mengenali mereka. Pernah menjadi model di PH yang dipimpin. Pantesan aja, udah diincar rupanya, Tika ini sama Pak Samir. Ucap salah seorang lagi. Mereka terkekeh. Bener banget, emang. Dan sampailah di puncaknya acara. Malam itu banyak kalangan selebriti, juga beberapa karyawan di kantornya, berbondong-bondong masuk ke gedung itu. Sesuai tema yang sudah ditentukan, semua tamu undangan akan mengenakan topeng. Ia juga sudah disediakan panitia. Salah satu dari tamu yang sudah diundang adalah Andira juga Nathan yang datang bersamaan. Meski katanya tidak ingin, keduanya tetap datang juga. Setelah undangan diberikan, mereka berdua diberikan topeng untuk dipakai. Tak berapa lama, ada 2 orang lelaki bertubuh tinggi datang menghampiri, mengajak keduanya ke tempat yang sudah dipersiapkan. Di dalam gedung itu sangat mewah. Dekorasi yang digunakan mengundang decak kagum pengunjung yang datang. Entah berapa uang yang dikeluarkan untuk membuat acara semewah itu. Silahkan. Mbak, Mas. Ucap salah satu lelaki menyuruh keduanya untuk duduk. Andira dan Nathan duduk di deretan bangku paling depan. Berhadapan langsung dengan singgasana, mempelai. Norak menjijikan. Celah Andira, kesal. Menyaksikan acara semeriah ini. Baru saja salah satu penyanyi dangdut ternama tampil. Selanjutnya MC mengumumkan acara dan seakan segera dimulai. Baiklah, untuk memulai acara ini, saya akan panggilkan kedua mempelainya ke panggung. Mereka akan membagi kebahagiaan mereka pada kalian. Untuk Pak Samir dan istri, silahkan maju ke depan. Gemuruh tepuk tangan menggema di ruangan itu. Sorak kebahagiaan juga mengiringinya. Dari deretan bangku paling depan, seorang laki-laki tampak mengulurkan tangannya pada wanitanya. Kemudian menggandengnya sampai ke panggung. Andira masih penasaran dengan wajah perempuan itu. Seseorang yang akan menjadi mami tirinya. Menyebalkan. Kenapa juga wajahnya ditutupi topeng? Sabar. Sebentar lagi kita akan tahu. Mereka berbisik-bisik di antara riuhnya suara tepukan tangan dari tamu undangan. Samir sudah memegang mic-nya. Mata lelaki itu tak lepas memandangi wajah istrinya yang masih ditutupi oleh topeng. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Yang jelas saya bahagia banget malam ini. Karena malam ini saya sudah tidak sendiri. Samir menjeda kalimatnya. Sudah ada perempuan yang akan menemani saya.
di saat suka dan duka. Dia adalah permata yang pernah disia-siakan oleh pecundang. Tak tahu diri. Mendengar itu, Nathan dan Andira saling melempar pandangan. Degup jantung keduanya semakin tak karuan menunggu topeng wanita itu dibuka.